Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nurul Saadah dengan NIM 860499701. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keperguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka UPBCC UT Surabaya. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas tutorial kedua mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul presentasi Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Oke, kita akan memasuki diskusi yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan normatif dan pengendali kualitas bagi ilmu pendidikan. Peran ini ditempuh melalui 3 ranah utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ranah ontologi, menjaga hakikat ilmu pendidikan. Ontologi membahas hakikat sesuatu yang dipelajari. Dalam ilmu pendidikan, ontologi menjawab pertanyaan tentang apa hakikat dari pendidikan, apa hakikat peserta didik, dan apa hakikat dari pendidik. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tetap memandang manusia sebagai manusia, bukan sebagai mesin atau objek belakang. Ini berarti manusia dihargai martabatnya, memiliki potensi dan perlu dikembangkan secara utuh. Dengan ontologi yang jelas, ilmu pendidikan tidak kehilangan arah untuk memanusiakan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan memproduksi tenaga kerja, tetapi membentuk manusia yang bijak, bermartabat, dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu memasuki ranah epistemologi, yaitu memastikan keilmiahan pendidikan. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan yang sah dan sistematis. Dalam ilmu pendidikan, epistemologi mengatur bagaimana cara kita meneliti pendidikan. Yang kedua, bagaimana metode pelajaran yang divalidasi secara ilmiah. Yang ketiga, bagaimana pengetahuan pedagosis dibangun secara sistematis dan objektif. Dengan epistemologi yang kuat, ilmu pendidikan tidak terjebak pada praktek yang tidak teruji atau sekedar katanya, melainkan berlandaskan pada metode penelitian yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memasuki ranah aksiologi, yaitu meneguhkan nilai etik pendidikan. Aksiologi membahas nilai dan kegunaan dari ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pendidikan, aksiologi menjawabkan pertanyaan, yaitu untuk apa pendidikan. Yang kedua, nilai apa yang harus dijunjung dalam pendidikan. Dan yang ketiga, apa pendidikan sudah sesuai dengan moral dan etika. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan karakter. Dengan pendidikan yang bermakna, pendidikan tidak hanya membuat siswa itu pintar, tetapi juga baik hatinya, memiliki empati dan tanggung jawab, serta kepedulian sosial. Oke, kita akan masuki diskusi yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menerapkan filsafat ilmu, tetapi juga memperkaya dan memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Yang pertama, yaitu pendidikan sebagai laboratorium filsafat pendidikan merupakan praktik nyata dan pemikiran filosofis. Setiap kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah adalah wujud konkret dari suatu aliran filsafat tertentu, yaitu ketika pendidikan berhasil menampilkan nilai-nilai filsafat, misalnya humanisme, keadilan, kebinekaan, maka filsafat ilmu mendapatkan bukti yang empiris bahwa pemikirannya dapat diimplementasikan dan memberikan dampak yang positif. Dari pengalaman praktis, pendidikan menjadi sumber refleksi dan kritik bagi filsafat ilmu untuk mengembangkan pemikirannya lebih lanjut. Yang kedua, pendidikan yang bermakna memperkaya wawasan ilmu filsafat pendidikan yang bermakna, yaitu pendidikan yang memanusiakan siswa, memampukan siswa mengembangkan potensi bawaannya sendiri. Dan yang ketiga, membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, ketika pendidikan berhasil menghasilkan manusia yang berkarakter, kompeten, maka hal ini memperkuat kedalaman dan relevansi filsafat ilmu yang mendasarinya. Kita akan memasuki diskusi yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu disebut juga sebagai pisau analisis. Ada yang tahu tidak kenapa filsafat ilmu disebut juga pisau analisis? Karena filsafat ilmu dapat membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena dapat dipergunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan yang secara mendalam dan sistematik melalui 3 sudut pandang, yaitu ada ontologi, memahami hakikat peserta didik dan tujuan dari pendidikan. Ontologi digunakan untuk memahami hakikat peserta didik dan tujuan dalam pembelajaran.
Contohnya analisis ontologis, yaitu apakah peserta didik dipandang sebagai subjek yang aktif atau objek yang pasif yang hanya menerima informasi. Apakah tujuan pendidikan hanya untuk mencetak tenaga kerja atau untuk manusiakan manusia secara utuh. Dengan analisis ontologis, kita dapat mengidentifikasi apakah sistem pendidikan saat ini sudah memperlakukan peserta didik sebagai manusia yang utuh atau hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi semata. Yang kedua, dalam ranah epistemologi, menentukan metode pembelajaran yang tepat. Epistemologi digunakan untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat dan memastikan cara mengajar memiliki dasar yang ilmiah. Contoh analisis epistemologis yaitu apakah metode pembelajaran yang digunakan telah divalidasi secara ilmiah. Yang kedua, apakah cara kita mengajar didasarkan pada penelitian yang sistematis atau hanya berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Dengan analisis epistemologis, kita dapat mengevaluasi apakah praktik pembelajaran yang dilakukan sudah efektif dan efisien berdasarkan pada bukti ilmiah yang kuat. Dalam ranah ketiga yaitu aksiologi, menilai kesesuaian dengan nilai moral dan etika. Aksiologi digunakan untuk menilai apakah pendidikan sudah sesuai dengan nilai moral dan etika. Contoh analisis aksiologis yaitu apakah pendidikan yang diberikan sudah memiliki moral dan etika yang baik. Apakah pendidikan hanya mengembangkan kecerdasan intelektual atau juga karakter dan akhlak yang mulia. Dengan analisis aksiologis, kita dapat mengevaluasi apakah pendidikan yang kita lakukan ini tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga baik hatinya, memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Kita akan melanjutkan diskusi yang keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan yaitu dalam kebijakan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan terlebih dahulu. Saat ini di Indonesia kita menggunakan kebijakan Merdeka Belajar dan atau yang kita sebut dengan kurikulum merdeka, merupakan wujud penerapan filsafat ilmu yang menjunjung humanisme dan otonomi. Kedua yaitu dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum berbasis karakter dan kurikulum yang mengakomodasi kearifan lokal merupakan contoh penerapan filsafat ilmu dalam pengembangan kurikulumnya. Ontologinya, kurikulum ini mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang konteks budaya yang berbeda-beda, sehingga perlu penyesuaian. Yang kedua, dalam epistemologinya, kurikulum ini mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisional sebagai sumber belajar yang valid dan relevan. Yang ketiga, dalam aksiologinya, kurikulum ini menanamkan nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan identitas budaya sebagai bagian dari karakter siswa. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran. Contoh dalam proses pembelajaran saat ini kita mengambil pembelajaran berbasis proyek. Dalam kurikulum merdeka disebut juga proses basic learning yang dipadukan dengan pembelajaran yang menyenangkan, merupakan contoh penerapan filsafat dalam praktik pembelajaran juga ini. Ontologinya yaitu pembelajaran ini memandang peserta didik sebagai subjek yang aktif, yang terlibat dalam proses belajar, bukan hanya penerima informasi saja. Dalam epistemologinya, pembelajaran ini menggunakan metode ilmiah dalam melakukan proyek, di mana siswa merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyajikan hasilnya. Aksiologinya, pembelajaran ini menanamkan nilai kolaborasi, tanggung jawab, dan kreatif dalam proses belajar. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya memohon maaf apabila ada tutur kata saya dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati ibu tutor dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.